Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, perkenalkan saya Nopsi Makiawati dengan NPM 24610163, mahasiswi dari program studi S1 Manajemen semester 3, kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari materi Manajemen Investasi dengan mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. E. Febrianto SEMM. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester. Langsung saja kita ke soalnya. Tugas A, PT Mentari Persada berinvestasi dengan modal sendiri senilai NPM. Modal kerja 1 juta, umur ekonomis 4 tahun dan disusutkan tanpa nilai sisa. Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan 25%. Perkiraan laba setelah pajak selama 4 tahun 950.000, 1 juta 100.000, 1 juta 250.000, 1 juta 400.000. Berapa kas bersih yang diterima di akhir tahun? Tahap penyelesaian itu ada rumus penyusutan sama dengan dalam kurung investasi dikurang modal kerja dibagi umur ekonomis. Penyusutan sama dengan dalam kurung 163 juta dikurang 1 juta dibagi 4 tahun. Penyusutan sama dengan dalam kurung 162 juta dibagi 4 tahun. Penyusutan sama dengan 40.500.000. DF 25% sama dengan 1 per dalam kurung 1 plus T pangkat N. DF 25% 1 per dalam kurung 1 plus 0,25 pangkat 1, 1 per dalam kurung 1 plus 0,25 pangkat 2, 1 per dalam kurung 1 plus 0,25 pangkat 3, 1 per dalam kurung 1 plus 0,25 pangkat 4. 1. Tabel cash flow itu ada tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011. EAT itu didapat dari soal yang sudah saya bacakan tadi. Untuk penyusutan itu ada 40.500.000. Proset didapat dari EAT ditambah penyusutan 950.000 ditambah 40.500.000, hasilnya 41.450.000. 1.100.000 ditambah 40.500.000, hasilnya 41.600.000. 1.250.000 ditambah 40.500.000, hasilnya 41.750.000. 1.400.000 ditambah 40.500.000, hasilnya 41.900.000. DF 25% itu ada 0,8, 0,64, 0,512, 0,409. PF kas bersih itu didapat dari proset dikali DF 25%, yaitu 41.450.000 dikali 0,8, hasilnya 33.160.000. 41.600.000 dikali 0,64, hasilnya 26.624.000. 41.750.000 dikali 0,512, hasilnya 21.376.000. 41.900.000 dikali 0,409, hasilnya 17.137.100 rupiah. Jadi jumlah PF kas bersih yaitu 98.297.100 rupiah. Jika tiap tahun beda, maka investasi sama dengan 163 juta, proset tahun ke-1 41.450.000 dikurang hasilnya 121.550.000, proses tahun kedua 41.600.000 dikurang dan hasilnya 79.950.000, proses tahun ketiga 41.750.000 dikurang dan hasilnya 38.200.000. Untuk proses ketiga itu tidak dapat dikurangkan, maka kita melakukan PP pembagian. PP sama dengan dalam kurung 38.200.000 dibagi 41.900.000 dikali 12 bulan sama dengan 10,9 bulan atau 11 bulan dalam kurung 3 tahun 11 bulan. Berdasarkan perhitungan diperoleh PP kurang dari umur investasi, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan.
Aspek keuangan, ARR sama dengan rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Rata-rata EAT sama dengan total EAT dibagi umur ekonomis. Rata-rata EAT sama dengan 4.700.000 dibagi 4 sama dengan 1.175.000. Rata-rata investasi sama dengan investasi dibagi 3 sama dengan 163 juta dibagi 3 sama dengan 54.333.333 rupiah. ARR sama dengan 1.175.000 dibagi 54.333.333 rupiah dikali 100% sama dengan 2,1%. ARR dikali investasi sama dengan 2,1% dikali 163 juta sama dengan 3.423.000 dalam kurung jika lebih dari modal kerja maka proyek layak. Net Present Value atau NPF adalah perbandingan antara PF kas bersih dengan PF investasi selama umur investasi. NPF sama dengan total PF kas bersih dikurang PF investasi. NPF sama dengan 98.297.100 rupiah dikurang 163 juta sama dengan minus 64.702.900 rupiah. Jika NPF negatif maka proyek ditolak. Profitabilitas indeks dalam kurung PI merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. PI sama dengan total PF kas bersih dibagi investasi. PI sama dengan 98.297.100 rupiah dibagi 163 juta dan hasilnya 0,6 kali. Jika PI kurang dari 1 maka proyek ditolak. IRR dalam kurung internal rate of return. Pada berikut ini terdapat dua tabel. Tabel yang pertama itu ada kutub nilai NPF positif. NPF sama dengan 166.282.500 rupiah dikurang 163 juta. NPF sama dengan 3.282.500 rupiah. Pada tabel yang kedua itu ada kutub nilai NPF positif. NPF sama dengan 162.525.000 dikurang 163 juta. NPF sama dengan minus 475.000. IRR sama dengan I1 ditambah total PF positif dikurang investasi dibagi total PF positif dikurang total PF negatif dikali dalam kurung I2 dikurang I1. IRR sama dengan 0,1% ditambah 166.282.500 rupiah dikurang 163 juta dibagi 166.282.500 rupiah dikurang 162.525.000 dikali dalam kurung 1% dikurang 0,1%. IRR sama dengan 0,1% ditambah hasil dari yang tadi yaitu 3.282.500 dibagi sama hasil yang tadi 3.757.000 dikali dalam kurung 0,9%. IRR sama dengan 0,1% ditambah 0,00786227%. IRR sama dengan 0,008%. Jika IRR kurang dari bunga pinjaman maka proyek ditolak. Kesimpulannya, berdasarkan nilai IRR yang diperoleh, maka proyek ditolak karena IRR kurang dari bunga pinjaman atau 0,008% kurang dari 25%. Baik Sobat Mahasiswa, itu tadi materi yang sudah saya sampaikan terkait dengan perhitungan manajemen investasi. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini mudah untuk dipahami dan juga mudah untuk dimengerti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.